Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Donat kukus lumer, atau sebenarnya ini lebih pantas disebut bakpao kukus lumer. Ada yang suka nggak nih? Oke, yang ini mudah banget dan super ekonomis. Karena bikinnya itu tanpa diulen, tanpa mixer, dan tidak menggunakan telur. Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Wow, amazing. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga habis. Bahan dan cara membuat. Bahannya yaitu 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung terigu. Pastikan gunakan jenis tepung terigu protein rendah dengan merek sesuai selera. Agar donatnya itu bisa lembut dan ringan walau tanpa diulen dan dimixer. Catat 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung tapioka, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir atau gula halus juga boleh, 2 gram atau sekitar setengah sendok teh baking soda, 4 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga rata. Kemudian masukkan sekitar 150 sampai dengan 160 ml air dingin atau bisa diganti dengan susu cair sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata. Oke, selanjutnya tambahkan 20 gram atau sekitar 1 sendok makan mentega putih atau bisa diganti dengan margarin biasa. Aduk asal sampai kalis, asal adonannya itu tidak lengket di tangan ya guys. Jadi diaduknya ini tidak perlu sampai kalis elastis ya guys. Hanya saja jika menggunakan gula pasir, pastikan butiran gulanya itu sudah menyatu dan tidak berkerindil. Jika perlu, bisa dibanting-banting sebentar asal sampai tercampur rata seperti ini. Oke, bulatkan. Tutup rapat menggunakan plastik wrap atau plastik resek atau kain bersih juga boleh. Kemudian diamkan sekitar 15 menit saja agar adonannya itu lebih lentur. Jadi tidak perlu menunggu mengembang hingga 2 kali lipat. Selanjutnya siapkan box tin wall dengan ukuran sesuai selera. Bisa menggunakan tin wall dengan volume 150 ml seperti ini, atau volume 200 ml, atau 250 ml juga boleh, atau 300 ml, atau yang lebih besar lagi yaitu 500 ml. Intinya sih, untuk ukuran wadah donatnya itu silahkan dipilih sesuai selera saja. Yang terpenting pastikan gunakan jenis wadah yang aman untuk dikukus dengan kode PP5 seperti ini. Untuk mereknya itu juga sesuai selera saja. Oke, dan ini saya menggunakan box tin wall dengan volume 250 ml sebanyak 11 buah. Sisihkan. Balik lagi ke adonan tadi. Setelah didiamkan 15 menit, sekarang adonannya itu terlihat lebih lentur dan mudah dibentuk. Oke, bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan ukuran sesuai selera. Dan ini saya bagi menjadi 22 bagian dengan berat masing-masing sekitar 25 gram. Tuh, adonannya itu lumayan mulus kan ya? Agar adonan mulus,
setelah ditimbang 25 gram, segera bulatkan adonan dengan cara seperti ini. Jangan lupa olesi kedua tangan kita dengan sedikit minyak goreng agar adonannya itu lebih mudah dironding dan dihaluskan. Dan selanjutnya, diamkan adonan yang sudah dibagi dan dibulatkan sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, nah ini selanjutnya itu dironding ulang agar hasilnya itu lebih mulus dan bulat sempurna. Sama seperti tadi, olesi kedua tangan dengan sedikit minyak goreng dan haluskan bulatan adonan seperti ini. Nah, lihat, jadinya itu sangat cantik dan mulus. Tempatkan di dalam tin wall seperti ini. Dan lakukan sisanya hingga habis. By the way, proses dalam meronding adonan ini sebenarnya sangat penting dan hasilnya itu kalau bisa diusahakan mulus dan bulat cantik ya. Karena jika di tahap ini adonannya itu tidak dironding dengan benar, maka hasil donat kukusnya itu juga jadi kurang bagus dan kurang mulus. Catat. Oke, ini dia hasilnya. Satu resep ini jika adonannya itu dibuat 25 gram per buah, maka dapat menghasilkan 11 box tin wall dengan isi masing-masing sebanyak 2 buah. Oke, tutup rapat seperti ini. Kemudian diamkan sekitar 50 sampai dengan 60 menit atau maksimal itu sekitar 90 menit saja ya. Jangan sampai lebih agar tidak overproofing gitu. Dan agar lebih rapat lagi, tutup double dengan menggunakan kain bersih seperti ini. Sambil menunggu, selanjutnya kita siapkan juga saus coklat untuk topping donat kukusnya. By the way, untuk saus coklat lumer ini sebenarnya tutorialnya itu sebelumnya sudah pernah dibagikan di video brownies lumer. Yang penasaran silahkan cek link tutorialnya di deskripsi video ini. Oke, secara singkat cara membuatnya yaitu 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan peres atau sekitar 10 gram coklat bubuk, opsional, 1 sampai dengan 2 sachet susu kental manis coklat atau bisa diganti dengan 1 sampai dengan 2 sendok makan gula pasir sesuai selera. 100 gram coklat batang yang sudah dilelehkan, oke, masukkan. Kemudian 300 ml larutan susu cair, aduk rata. Nah, setelah tercampur rata, segera nyalakan api kompor dan masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan agak mengental. Setelah mendidih dan mengental, segera matikan api. Lalu terakhir, masukkan 1 sendok teh margarin agar hasil saus coklatnya itu menjadi mengkilat cantik. Aduk rata. Biarkan hingga agak dingin. Kemudian tuangkan ke dalam wadah, sisihkan. Berikutnya, jangan lupa juga panaskan kukusan dan balik lagi ke adonan donat yang sudah dibulatkan tadi. Nah, ini dia guys. Setelah didiamkan sekitar 1 jam, sekarang adonannya itu sudah mengembang 2 kali lipat dan siap dikukus. Oke. Buka kembali tutup tin wall seperti ini. Setelah kukusan panas, kukus donat dengan menggunakan api sedang selama sekitar 12 sampai dengan 14 menit. Dan 13 menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Donat kukus sudah matang. Oh, ternyata walau tanpa mixer, tanpa diulen, dan tanpa telur juga hasilnya itu bisa montok dan mulus alias tidak keriput. Yakin? Ayo temen deh neng donat.
Telah Jan, moblong. Ya iya, ayo njeyu kayak sing nonton Pokokela yuk. Oke, biarkan hingga agak dingin. Dan sekarang bakpao kukus. Donat lah yuk. Jadi siapa bakpao? Cah, domongi donat kok malah bakpao. Dan sekarang bakpao kukus. Aduh, jangan kelalen banget tinggi ya. Donat kukus siap ditopping. Selain menggunakan saus coklat lumer, ini saya juga menggunakan secukupnya gelas ya, pakai dengan aneka rasa. Dan untuk merek gelasnya itu juga sesuai selera saja ya. Oke guys, siram donat dengan secukupnya saus coklat seperti ini. Kemudian hias menggunakan gelas seperti ini. Tambahkan gampes flour jika suka. Jadi deh. Ini dia hasilnya. Lumayan cantik kan ya? By the way, ini saya membuat donat kukus lagi dengan menggunakan wadah tin wall ukuran 200 ml. Dan jika menggunakan volume 200 ml, maka berat adonan masing-masing donat kukus ini dibuat menjadi sekitar 47 gram. Nah, hasil akhirnya juga tetap terlihat mulus dan cantik walau tanpa telur dan tanpa mixer. Apalagi setelah dihias begini. Makin cantik dan jadinya sayang dimakan deh. By the way, untuk detail lengkap menghias donat kukus ini, agar videonya itu tidak terlalu panjang, caranya ini insya Allah akan saya bagikan di video selanjutnya. Catat. Dan lagi-lagi, ini saya kembali membuat donat kukus dengan wadah yang lebih mini, yaitu menggunakan tin wall dengan volume 150 ml. Jika menggunakan tin wall mini begini, maka adonan per satu buah donat itu ditimbang sekitar 38 gram. Dan satu resep itu jadi sekitar 15 buah. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata hasilnya itu agak terlalu tinggi ya guys. Jadi menurut saya sih, idealnya itu jika menggunakan tin wall dengan volume 150 ml, sebaiknya adonannya itu cukup dibuat menjadi 35 gram per satu buah. Nah, ini dia guys hasilnya setelah dihias. Cantik banget. Dan pastinya donat kukusnya ini juga mempunyai tekstur yang lembut dan ringan. Nah, ini setelah 2 malam disimpan di suhu ruang juga ternyata donatnya itu masih empuk dan belum basi ya. Beneran banget deh. Yang ini sangat lembut dan mantap. Jika ingin lebih awet lagi, kita bisa menyimpan donat kukus lumer di dalam kulkas. Jika disimpan di kulkas, donat kukus ini bisa tahan sekitar 4 sampai dengan 5 hari. Cuma ketika akan disantap, sebaiknya ketika dikeluarkan dari kulkas, diamkan donat terlebih dahulu di suhu ruang agar suhunya itu kembali normal. Karena jika dikeluarkan dari kulkas, kemudian donat kukusnya itu langsung dimakan, maka tekstur roti donatnya itu cenderung keras. Catat. By the way, untuk penggunaan tepung terigu, sebaiknya itu memang menggunakan jenis tepung terigu protein rendah. Walau sebenarnya sih, kita juga bisa menggunakan tepung terigu protein sedang atau protein tinggi. Cuma semakin tinggi tingkat protein pada tepung, maka adonannya itu akan semakin berat untuk diulen dan akhirnya kita jadi butuh mixer deh. Di samping itu juga hasil donat kukus yang menggunakan tepung protein tinggi, selain warna donatnya rawan menjadi kuning seperti ini. Waduh, janjuk dene ngelek temen gue.
Jarane donat kukus malah rupanya kuning kayak bakwan lah. Ternyata juga jadi rawan keriput saat dikukus seperti ini. Oh no. Oke guys, demikian tadi cara membuat donat kukus lumer ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin, tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.